Selamat pagi anak-anak. Pagi dan pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Kita akan memulai pelajaran kita dan insya Allah mudah-mudahan perjalanan kita, pelajaran yang akan kita mulai ini berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Silakan masuk ke dalam kelas, tapi sebelumnya Bapak akan memeriksa kerapihan terlebih dahulu. Silakan coba lihat Bude tangannya. Nah, silakan masuk. Silakan. Ya. Siap. Oke. Tangannya mana lihat? Oke, silakan. Oke. Rapi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah pada sarapan semuanya sudah? Sudah. Pakai apa sarapannya? Nasi goreng. Apa manfaatnya sarapan? Untuk daya tahan tubuh kita. Supaya apa? Supaya kuat dalam belajar. Siap belajar hari ini siap? Siap. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita terlebih dahulu, mari kita berdoa karena begitu penting doa untuk kita supaya pelajaran kita berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Silahkan KM untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan Munir. Duduk siap. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu berdoa. Pentingnya berdoa, apalagi kita sebelum belajar. Apa sih manfaatnya kita berdoa? Supaya apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini berjalan lancar. Kemudian kita dimudahkan dalam pelajaran, kemudian mendapat keberkahan, kemudian apalagi ilmu kita bermanfaat. Siap belajar anak-anak siap? Ya. Sebelum kita memasuki ke materi kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional. Untuk apa lagu nasional? Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada siapa? Kepada para pahlawan yang telah gugur. Kemudian rasa cinta kita kepada negara. Yuk kita nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
alamin. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, pada pagi hari ini kita akan memasuki ke pembelajaran kita. Materi kita yaitu adalah tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tujuan pembelajaran kita, yaitu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Perhatikan ke depan anak-anak semuanya. Perhatikan. Yang pertama yaitu adalah menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Lalu yang kedua menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui video atau gambar sederhana. Kemudian yang keempat menyimpulkan di balik hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak yang Bapak cintai, kita memasuki ke materi kita. Nah, tahukah kalian apa pengertian hijrah? Hijrah yaitu adalah pindah. Coba cung di antara kalian yang pernah hijrah. Obi, pernah pindah dari mana, Obi? Dari SDN Ranca Bango 1, Kak. Ranca Bango 1 ke SDN Kemiri 3. Munir dari mana, Munir? Dari SDN Mau ke Kemiri 3. Siapa lagi yang pernah hijrah? Iya, Kirana pernah hijrah dari mana, Kirana? SDN Sukasih 2 ke SDN ke Kemiri 3. Nah, itu hijrah bukan anak-anak? Hijrah itu artinya pindah sekolah. Tentunya ketika kalian melaksanakan sebuah perpindahan atau hijrah, ada sebab-sebabnya. Sebabnya apa? Coba Obi tadi pindah dari SDN Ranca Bango ke SDN Kemiri 3, sebabnya kenapa? Disuruh sama orang tua. Kirana kenapa? Disuruh mama. Tuh, sebabnya kita mengikuti perintah orang tua. Nah, begitu pula dengan yang Rasulullah laksanakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, tentu ada sebabnya. Sebabnya yaitu adalah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah kurang berkembang karena banyak penolakan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, yang kedua peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah yang akan membantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka dan akan membantu berdakwah di mana? Di Madinah. Anak-anak yang Bapak cintai, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad itu yang ketiga itu adalah perintah Allah. Tadi yang Kirana katakan, Kirana pindah dari SDN Sukasih kemudian ke Kemiri 3. Perintah siapa tadi? Perintah orang tua. Robi tadi perintah siapa? Perintah orang tua. Nah, di sini segala perintah orang tua berarti perintah Allah. Berarti Kirana, Robi, Munir melaksanakan perintah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Sekarang Bapak nanya. Bapak nanya nih. Ada enggak tadi yang ke sekolah nangis nggak dikasih jajan? Ada enggak? Ada enggak tadi yang ke sekolah nangis nggak dikasih jajan? Ada enggak? Enggak ada. Dikasih jajan enggak? Dikasih. Coba rasa syukur apa yang enggak harus kita nikmatin? Berangkat ke sekolah dikasih jajan, kemudian disiapkan
sarapan, kemudian bajunya dirapihkan. Ini kenapa pakai kaos? Habis olahraga ya? Oh iya, tadi habis main bola, bajunya basah katanya. Makanya kalau nanti masuk kelas, sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan bajunya. Kalau mau olahraga berarti bawa kaos olahraga di dalam tas. Baju yang akan kita pergunakan untuk sekolah, untuk belajar, jangan sampai basah, jangan sampai kotor. Karena belajar kita tidak akan nyaman, tidak akan enak. Rasa gelisah nanti ada pada diri kita, kemudian tidak tenang kitanya, ya. Jadi oleh karena itu kita tetap harus menjaga kebersihan karena Rasul cinta dengan yang bersih. An-nadhofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Tuh lihat teman-teman kamu, lihat teman-teman kalian bersih, pakaiannya bersih. Tadi sudah Bapak periksa kukunya rapi. Cung yang belum mandi, ada yang belum mandi ada? Udah mandi belum? Udah. Pakai sabun gak? Pantesan hari ini kalian pada wangi sekali. Baik anak-anak yang Bapak cintai, selanjutnya kita memasuki ke pelajaran kita selanjutnya, yaitu adalah kisah perjalanan hijrah. Nah, di dalam kisah perjalanan hijrah ini Bapak akan menayangkan sebuah video kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini videonya. Kalian simak nanti videonya. Nah, nanti Bapak tampilkan videonya. Nanti Bapak akan bagikan LKPD kepada kalian. Bapak akan bagikan LKPD kepada kalian. Nanti kalian simak videonya dan kalian tulis apa yang telah kalian tonton dalam video tersebut. Nah, silahkan kalian lihat ke depan. Nah, di sini. Nah, Bapak bagikan ya KPD-nya. Nanti kalian silahkan sambil menonton tayangan video yang Bapak tampilkan. Kalian simak dulu ya videonya ya, jangan dulu ngerjakan ya. Kalian tayangannya lihat dulu. Silahkan dilihat videonya. Tayangan videonya dilihat. Ini video menjelaskan tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ini kisah perjalanan hijrah. Silahkan kalian nonton dengan sesama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam
video yang ditampilkan melalui layar yang di depan kalian. Silahkan kalian menyimak. Nanti setelah selesai menyaksikan atau melihat tayangan video tersebut, kalian tuangkan apa yang kalian saksikan, apa yang kalian tonton ke dalam LKPD yang tadi sudah Bapak bagikan kepada kalian. Nanti Bapak kasih tugas, setelah selesai dikumpulkan kembali. Nanti setelah selesai kita akan membuat sebuah poster dari tayangan atau kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan untuk menonton dulu. Nah, ini adalah pamannya Rasul. Siapa pamannya Rasul? Abu Jahal. Kalian kenal Abu Jahal? Nah, ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal adalah pamannya Rasul yang paling jahat. Abu Jahal adalah orang yang paling tidak suka dengan penyebaran agama Islam. Padahal Abu Jahal adalah pamannya Nabi, tapi tidak suka dengan penyebaran agama Islam. Bayangkan kalau kalian lagi sholat, kalian punya abang atau kalian punya kakak nggak suka dengan kalian sholat, diapain kalian? Nah, enak nggak? Tidak enak. Makanya kita bersyukur sama Gusti Allah, kita punya kakak, punya orang tua yang sayang kepada kita. So, silahkan simak tayangannya sampai selesai. Nah, ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mempersiapkan 2 ekor unta untuk perjalanan hijrah Nabi ke Madinah. Oke, anak-anak, itulah tayangan video atau yang sudah Bapak tampilkan melalui video tentang apa? Kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang tugas kalian tuangkan di dalam LKPD ada 4 poin yang harus kalian isi. Nah, dari kisah perjalanan hijrah tadi ada berapa poin? 7. Ada 7 poin yang kita lihat, kita saksikan. Sedangkan yang Bapak tugaskan kepada kalian hanya 4 poin yang kalian tuangkan ke dalam LKPD. Paham semuanya? Paham? Bapak kasih waktu 5 menit untuk menulis apa yang kalian tonton dalam tayangan video tadi. Silakan mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan.
Sudah selesai belum? Udah selesai belum? Belum. Silakan. Boleh berdiskusi, boleh. Boleh berdiskusi. Boleh kerja kelompok. Boleh kerja kelompok. Boleh kerja kelompok ya, silakan. Tulisannya yang rapi, biar Pak Udinnya bacanya gampang, karena kebaca sama Pak Udin. Ini udah selesai, kelompok 4 udah selesai. Nanti tunggu yang lain ya. Baik, kalau sudah selesai, coba Bapak mau lihat hasil dari kerja kelompok kalian. Untuk kelompok 1 silakan maju, ketua kelompoknya. Coba lihat. Kelompok 1, alhamdulillahirabbil alamin. Kelompok 1 sudah bisa menyimpulkan atau sudah bisa mencatat alur cerita dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Baik, silakan. Kasih aplaus buat kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Nah, ini dia si manis jembatan. Nah, ini kelompok 2. Kenapa dicoret-coret? Nah, kenapa dicoret-coret? Ada yang salah ya tadi ya? Oh iya, ada yang salah, tapi sudah dibenarkan kembali. Ini walaupun kita sama bentuk badan kita, tapi pemikiran kita belum tentu sama. Pasti ada perbedaan. Tapi di sini hasil kerja kelompok 2 sudah bagus. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, silakan kelompok berikutnya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3, alhamdulillah tulisannya bagus sekali. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan nanti kalau sudah gede jadi penulis. Amin ya rabbal alamin. Nilainya juga bagus, rapi pekerjaannya. Cung, yang mau jadi dokter cung, kelompoknya jadi dokter semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan mudah-mudahan anak-anakku yang Bapak cintai hari ini semuanya jadi orang sukses. Ya, kasih aplaus buat kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Kelompok 4. Kelompok 4. Nah, ini dia hasil dari kelompok 4. Masya Allah, tulisannya juga rapi, bagus, dan mudah-mudahan apa yang dikerjakannya bermanfaat buat kelompok 4, khususnya umumnya buat kita semua. Kasih aplaus buat kelompok 4. Ya. Terima kasih. Nah, baik anak-anak yang Bapak cintai, kita memasuki ke pelajaran selanjutnya, yaitu tadi ada tugas. Tugas kalian tadi sudah mengerjakan alur cerita kisah hijrah melalui tulisan. Sekarang kita mengerjakan bukan melalui tulisan, melalui praktek, yaitu membuat poster. Poster apa? Poster tentang kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, contoh posternya udah Bapak tayangkan, udah Bapak tampilkan di sini. Nah, ini contoh posternya di sini udah ada. Kalian silahkan bikin apa yang sudah Bapak tampilkan seperti di layar, ya. Nah, sekarang silahkan kalian dengan peralatan yang sudah kalian siapkan itu, silahkan Bapak kasih waktu kalian 30 menit untuk mengerjakan poster yang seperti ada di layar tampilan di depan. Silakan untuk mengerjakan posternya. Disetting Pak ya?
Hati-hati, awas guntingnya. Hati-hati guntingnya, awas. Guntingnya hati-hati, guntingnya awas ya, takut kena tangan, awas. Tangannya dijauhin, tangannya. Tangannya dijauhin. Jauhin, tangannya dijauhin. Guntingnya jangan dekat-dekat guntingnya. Awas, hati-hati. Nah ini kerjasama nih, kelompok 2 lihat nih. Kerjasama nih, satu-satu digunting sama 2 orang. Nah silakan. Kerjasamanya luar biasa. Kelompok 3 ayo, kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Kelompok 1, yo silakan kelompok 1. Awas hati-hati guntingnya. Tangannya dijauhin, tangannya. Tangannya dijauhin. Tangannya jauhin. Oh hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Hati ya. Hati-hati, gunting hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Awas, gunting hati-hati. Gunting hati-hati, awas tangannya dijauhin, tangannya dijauhin, tangannya dijauhin. Tangannya dijauhin. Duduk. Ya. Oke. Baik, anak-anak sudah selesai semuanya? Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sebelum Bapak akan memeriksa hasil kalian, terlebih dahulu kita istirahat sejenak. Ayo, sekarang berdiri dulu. Berdiri dulu. Masih ingat apa yang sudah Bapak ajarkan? Ya. Kita ice breaking dulu. Siap? Siap? Siap. 1, 2, 3. C-O-C-O-N-U-T. 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 Senang anak-anak hari ini? Senang. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba sekarang Bapak periksa hasil dari pekerjaan kalian dalam belajar membuat sebuah poster. Kelompok 1 silakan bawa ke depan hasilnya. Silakan bawa ke depan. Nah, ini hasil dari kelompok 1. Bagus kan anak? Bagus nggak? Nah, kita ucapkan selamat buat kelompok 1. Silakan kembali. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 berarti 2 orang karena hasil posternya ada 2. Silakan di sini di depan. Ya, coba ditunjukkan ke teman-temannya. Ini hasil dari tugas kelompok 2. Lihat hasilnya bagus kan anak-anak? Bagus sekali ya. Ternyata kalian adalah murid-murid yang berprestasi, bisa membuat poster dengan luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, kembali ke tempatnya. Untuk kelompok 3 silakan. Kelompok 3. Masya Allah, kelompok 3 juga luar biasa, bisa membuat poster yang begitu rapi
indah tentang hijrah, alur cerita kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih aplaus buat kelompok 3. Nah, kelompok 4, silakan kelompok 4. Nah, ini hasil dari kelompok 4. Kasih aplaus buat kelompok 4. Baik, silakan kembali ke tempat. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pembelajaran kita hari ini begitu luar biasa. Sebelum Bapak lanjutkan ke pembelajaran kita terlebih dahulu, apa kalian sudah memahami pelajaran kita hari ini? Paham semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih hikmah dari kisah hijrah? Hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di sini. Ada hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap Muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kuncinya yaitu adalah ulet dan tawakal. Apa itu ulet? Ulet itu kerjanya disiplin, rajin, belajarnya rajin, kemudian disiplin dan harus tawakal. Tawakal itu apa? Pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, apa hikmahnya? Itu adalah memberi pelajaran bahwa berjuang seseorang harus memberi segala yang dimilikinya, atau berjuang butuh pengorbanan. Apa kata kuncinya? Yaitu adalah ikhlas dan rela berkorban. Jadi kita dalam belajar harus ikhlas, juga harus rela berkorban. Korban apa? Korban waktu, korban pikiran, korban segala-galanya. Jadi intinya kita harus ikhlas dan rela berkorban. Supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan tercapai. Selanjutnya, hikmah yang berikutnya, perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama, yaitu adalah teladan dan kerjasama. Dalam profil pelajar Pancasila ada harus bernalar kritis, harus berpikir kritis, kemudian harus cinta dengan kelompoknya, ya, bertaadub, berakhlak, harus punya akhlak. Jadi kita kalau mau jadi pelajar yang baik, intinya harus punya akhlak. Bapak pernah membaca sebuah kalimat, Abdul Ilmi ilmul hal, wa Abdul Amal ibdul hal. Paling utamanya ilmu adalah ilmu adab, ilmu akhlak, dan paling utamanya pekerjaan adalah menjaga akhlak. Jadi kalau kalian mau sukses, tetap belajar, ikhlas, rela berkorban, berjuang, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, udah paham semuanya? Sudah paham. Kalau sudah paham, Bapak cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan seraya kita melafalkan 25 nabi. Hafal? 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad al-Mustafa.
kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.